Ya, selamat pagi. Ini kita posisi ada di daerah Minggir Sendang Mulyo, Mulyo, ya, Pak. Ketemu dengan Pak siapa? Patrick. Pak Patrick. Saya Gus Kris. Ya, terkenal dengan Gus Kris. Namanya Agus tapi Gus kan baru ngeten. Ya, Ya, ini Pak mau nanya-nanya terkait dengan pertanian. Sekarang pertanian itu kurang menarik untuk anak muda. Menurut jenengan seperti apa kok kurang menarik? Prakteknya seperti apa? Ini ternyata jenengan bisa melaksanakan dan saya lihat sudah berhasil. Seperti apa? sebenarnya bukan tidak menarik, Pak. Oh ya, Cuman image yang ada di masyarakat itu kan sampai saat ini pun masih ketika petani itu masih dikatakan miskin, bodoh, iya. kotor dan sebagainya. Tetapi kalau dengan sekarang sudah modernisasi, sudah milenial, itu pertanian itu sudah menggunakan smart farming, Pak. Smart farming itu apa itu? Smart farming itu ketika kita sudah ada radar, sudah ada sistem irigasi yang pakai tetes, seperti itu, Pak. Terus ada penyemprotan pakai drone. Nah, itu kalau nanti diaplikasikan itu pasti pemuda akan sangat tertarik. Pemuda-pemudi milenial lah itu akan tertarik. Apalagi kalau dengan rata-rata sekarang itu anak-anak muda cenderungnya ke hidroponik, Pak. Nah, sekarang dari pengalaman jenengan, satu petani itu image-nya satu miskin. Jenengan bisa membuktikan yang telah lakukan ini seperti apa, cabai berapa hektar, terus keuntungannya seperti apa? Kalau bisa dikatakan petani itu miskin sebenarnya tidak, Pak. Tidak. Sangat miskin. Tidak itu. Petani itu tidak miskin, justru petani itu kaya. Apalagi kalau petani dikatakan bodoh itu sangat salah, Pak. Salah. Karena apa? Petani itu dari ilmu bumi sampai ilmu langit dipelajari, Pak. Ya. Jadi tidak bisa dikatakan bodoh. Semua disiplin ilmu digunakan. Terus untuk cabai, Pak, ini kan varietas cabai rawit ori, Pak. Kami nanam cabai rawit ori, kebetulan kalau di Sleman ini kan sudah ada pasar elang titik kumpul, gitu. Oh ya, kumpul. Nah, kalau harga tadi malam itu cabai rawit itu per kilonya 55.000. 55.000. Itu termasuk rendah, tinggi, sedang? Itu termasuk lumayan tinggi. Tinggi. Karena pas waktu tinggi dulu pernah sampai 120.000 per kilo. Ya. Kalau untuk satu pohon ini rawit ori itu bisa 0 sampai 8 kilogram. 0,8 kilogram. Jadi satu pohon bisa berbuah 8 on. Kalau ini kan 2.500 meter, Pak. Itu ada sekitar 2.000 pohon. Nah, tinggal ngalikan saja. Kalau harga sekarang itu di rata-rata ya, Pak, ini sudah sekitar 1 tahun ini harganya selalu di atas 20.000. Taruh aja kalau 40.000 kalikan itu sudah berapa? Ya lumayan lah, Pak. Bisa untuk hidup 1 tahun. Itu yang namanya hitung-hitungan petani yang cermat, sehingga bisa melihat kalkulasi. Tapi yang kadang-kadang menjadi meleset itu ketika nanam terus ada masalah. Banyak petani-petani menjadi males nanam lombok, mesti ono pateke ono amane. Nah, itu seperti apa? Kalau masalah pasti, Pak. Kadang juga petani itu masalahnya gini, tidak hanya penyakit, tidak hanya hama, tapi kadang pola tanamnya salah. Jadi ketika nanam itu ada di musim ketika daerah-daerah sentral seperti Jawa Timur juga, Pak, nanam. Jadi kalau di daerah Sleman itu diusahakan menanamnya berbeda atau di sela antara waktu musim tanam di Jawa Timur. Ya. Jadi ketika nanti Jawa Timur panen raya, sini sudah tidak panen. Istilahnya tanam off season. Ya, off season, betul. Off season. Nah, ini sebentar lagi kita akan sampai di masa off season itu, Pak. Nah, untuk persiapan dari awal untuk menghadapi masa off season kita mulai dari olah lahan, Pak. Dimana di olah lahan itu karena ini akan menghadapi musim penghujan, jadi untuk penggunaan pupuk dasar itu kita perbanyak kompos dan kurangi unsur N-nya. Karena nanti kalau memakai pupuk kimia dengan unsur N yang berlebihan, hujan juga N-nya tinggi, sehingga nanti akan menyebabkan pertumbuhan tanaman ini menjadi bongsor, terus daunnya lebih lunak karena terlalu banyak N-nya, sehingga nanti seperti kutu daun, trip, tungau,
dan sebagainya itu dia akan menyerang. Itu ada yang bule, itu sampai saat ini pun tidak menular ke teman-temannya. Kita disiplin dalam melihat apakah di sini ada apa tripnya atau tungonya, karena bule itu kan virus atau virus Gemini, cuman penyebarannya adalah lewat kutu-kutu daun. Jadi ketika kita sudah mengendalikan hamanya, maka penyakit kuning itu tidak menyebar seperti itu. Ya, menarik. Ini salah satu bagian yang diusahakan oleh Pak Patrick. Inilah salah satu. Nanti kita akan melihat beberapa bagian yang diusahakan, dan itu pertanian semua. Boleh tanya kalakulasi kalau tahun ini kira-kira Mas Patrick ini dapat uang saku berapa dari pertanian yang Lombok ini aja? Kira-kira berapa? Kalau duit itu berapa juta gitu kira-kira? Ayo, biar kelihatan nanti kalau kira-kira dapat berapa. Ini kan masih baru Pak, Ya. Belum panen gitu. Ya. Ayo dulu, yang ini kan mungkin ya. Oh yang dulu ya. Nah, yang paling Dulu itu pernah Pak, cuman lahan yang di situ, yang Ya. di sebelah situ itu cuma 1.200 meter. 1.200 meter. Itu total ya, total kotor itu pendapatan kotor itu sekitar 40-an. 40 juta itu 200 meter. Meter. Itu juga di masa off season. Jadi di mana memang serangan hama dan penyakitnya luar biasa. Itu aja masih dapat segitu, Pak. Iya. 40 juta bayang. Itu dalam periode waktu itu sampai 6 bulan. 6 bulan. Dari tanam sampai selesai itu 6 bulan saya dapat 40-an. 40 juta kalau dibagi 6 bisa dihitung. Jadi melebihi saya seorang pegawai. Jadi petani kalau horti memang pasti kaya, Pak. Pasti kaya. Oke, terima kasih Pak. Nanti kita lihat yang di lainnya. Tapi ngomong-ngomong itu ada botol-botol itu untuk apa? Oh, ini pelekat kuning atau yellow trap. Oh, yellow ini trap. Untuk menjebak kutu-kutu daun tadi. Yang trapnya tadi? Iya, yellow trap. Itu yellow trap. Di siapa itu di dalam? Jadi ini dicat, botol dikasih cat biar warnanya kuning, kemudian dilem. Nah ini di sini ada banyak atau ini serangga-serangga yang mengganggu tanaman. OPT-nya banyak yang terjebak. Karena serangga itu cenderung suka dengan warna kuning. Yeah. Tapi saya tidak kuning loh Pak. Saya netral. Ya Pak, ya Pak. Oke. Ya kita jalan ke tempat yang lain. Oh di sana ada bawang merah Pak. Bawang merah. Iya, ayo kita jalan ke bawang merah. Yuk. Tiga hari sekali. Nah ini kalau bawang merah ini seperti apa dia kan? Bawang merah itu kan masuk tanaman yang cepat dan harganya lumayan lah. Karena tempatnya cuma 2 bulan. 2 bulan. Ya 2 bulan sudah bisa dipanen. Nah kebetulan kalau di sini di daerah Sidomulyo terutama kelompok tani kami itu bawang merah itu baru kita uji cobakan. Baru kita uji cobakan. Kebetulan ini kemarin mendapat bibit dari pemerintah Kabupaten Sleman. Iya. Terus kemudian kita uji tanam di sini, ternyata hasilnya lumayan baik Pak. Kalau dengan pertumbuhan tinggi yang seperti ini yang bisa kita lihat ini nanti dari bibit 1 kilo bisa 10-12 kilo Pak.
Ya, dari satu bibit umbi ya, 1 kilo umbi Ya. tanam ini dengan kondisi umbi seperti ini bisa satu itu jadi 10 kilo sampai 12 kilo. 1 kilo bisa 10 sampai 12 kilo. Iya, Berarti katanya 10 sampai 12. Kalau katakanlah Kalau bawang merah itu pas produksinya mulai dari awal sampai akhir itu per kilonya 10 sampai 12.000. Oh, Jadi untuk membuat menghasilkan bawang merah 1 kilo itu membutuhkan modal sekitar 10 sampai 12.000. Nah, kalau harga jual saat ini rata-rata ya masih di harga 20-30. masih di bawahnya. Masih di bawah cabai, cuman kecepatannya lebih cepat ini. Ini Bulan ya? Ya, ini untuk mengisi Pak, untuk mengisi masa. Nah, dan di sini kan juga ini sudah tumpang sari dengan Ya. cabai rawit. Karena memang di daerah Sleman ini diusahakan setiap bulan Agustus September harus tanam cabai rawit, Pak. Ya. Itu diupayakan nanti biar mendapat hasil yang tinggi. Kalau bawang merah itu kira-kira masalahnya di apa? Jamur, Pak. Jamur ya? Bawah Kebanyakan, ya? nggih. Jamurnya kalau orang sini ngatakan moler, Pak. Mulai. Ya. Jadi ini dicabut itu mati gitu. Enggak. Jadi daun ini nanti pada robohin loh, Pak. Roboh terus mati. Itu yang paling ngeri. Sama serangan ulat geraya. Mulai dari bawah juga. Nggih. Ulat geraya itu kalau nanti udah ada kupu putih, satu kena bisa dalam waktu 2 hari 3 hari segini selesai, Pak. Kalau pengendaliannya tadi lalat pakai perangkap, kalau ini pakai apa? Kita pakai pestisida sama fungisida. Oh. Tapi yang nabati loh? Aplikasi nabati, aplikasi juga yang kimia. Oh, kimia masih ada. Masih ada, Pak. Tapi kita cenderung kita gonta-ganti, Pak. Iya, gimmick. Kalau sekarang pakai yang nabati, besok pakai yang Ya, kimia. yang paling tidak mengurangi. Ya. Sekarang dari yang tadi kita bicarakan ekonomi, kemudian motor petani itu, ya ini kan bisa dibuktikan ekonominya sudah terbantahkan. Kalau bawang merah kira-kira pendapatannya berapa? Yang kemarin sudah dikatakan berhasil. 1000 meter dapat 32 juta 1000 meter dapat 32 juta dalam waktu 2 bulan. 2 bulan. Limit dengan yang cabai tadi 1200 meter sekitar 40 juta Dalam waktu 6 dalam waktu bulan. 6 bulan. Bisa dibayangkan petani-petani kalau ini serius pasti kita akan dapat income yang lebih banyak. Ini nanti juga dilakukan tumpang sari. Jadi setelah bawang merah ini nanti kira-kira cabenya juga akan tumbuh ya. Ya, ini kan kebetulan sekitar 1 minggu lagi udah panen, Pak. Udah panen, nah ini bawang merah nanti dicabut, cabenya sudah besar. Nanti 2 kali panen nanti. Panen Ya. bawang merah sama panen Panen cabai. Jadi hitung-hitungannya kalau luasannya sama 30 di bulan 2 bulan pertama, terus 6 bulan dapat 70 juta. Kira-kira kalau nggak salah seperti itu. Kalau dalam hal yang sama. Oke, terima kasih Pak Atik. Nanti kita lihat kegiatan yang lain yang menarik. Ya, nanti ini kita lanjut ke lokasi berikutnya. Ini ada beras, terus ada apa? Instalasi hidroponik. Hidroponik. Terus ini ada tulang. Ceritanya gimana? Oke Pak, sebenarnya dulu itu saya pengen buat laborat Pak. Laporan ya. Laborat untuk penelitian. Oh, Jadi saya kan sebenarnya paling iseng-iseng gitu ya Pak. ya. Nah ini kebetulan saya itu baru belajar untuk nanam melon Pak. Jadi saya prakteknya cuma sedikit Pak. Cuma sedikit. Nah, dulu untuk hidroponik ini baru sekitar 2 minggu yang lalu selesai panen. Kebetulan kemarin ada kena jamur. Makanya ini untuk instalasinya saya keringkan dulu Pak. Biar sambalnya enak. Biar jamurnya hilang dulu.
Ini kan ada sekitar 600 lubang untuk hidroponiknya. Terakhir panen kemarin dari 600 lubang itu saya dapat keuntungan bersih 1,5 juta. Tanamannya Pak Coy, tanpa kotor-kotor Pak. Ya tadi yang termasuk makanan. ini yang smartphone terus masuk Jadi petani pakai itu teknologi, jadi nggak pakai pupuknya, nggak pakai kotor-kotor gitu, ya. terus semuanya pakai air. Ya ini lebih memungkinkan anak-anak muda masuk, Ya. tapi harus benar-benar manapun bisa baca. Nah kalau yang ini melon Ini melon Sakata Pak. melon sakata Jadi Sakata itu melon yang itu Pak kuning itu loh Pak. kuning kuning Ya, dagunya kuning. ya. Ini usia baru 2 minggu Pak. Usia baru 2 minggu. Terus apa? Nanti panennya 2 bulan. Usia panennya cuma 2 bulan. Ini baru nyoba ini ya? Baru nyoba ini makanya saya di greenhouse dulu Pak, belum banyak di lahan. Saya ingin pelajari pertumbuhannya bagaimana, masalahnya nanti apa saja. Udah dalam greenhouse saja, ternyata juga kena untuk daun, itu penting. Kuncinya kalau seorang pengusaha itu satu, saya lihat Abang ini mencoba, pasti ada yang masalah, ya Pak? Ya betul, Ada yang gagal, pasti. nah, itu harus diketahui bahwa kalau pemuda ingin belajar di manapun usaha apapun pasti menemui masalah itu, sehingga ini bagian dari tantangan. Terus coba ya, ini menarik sekali. Ini malam anunya nyala enggak ya? Kebetulan saat ini lampu tak matikan Pak. Matikan. Kalau ini tak nyalakan, biasanya kalau untuk lembur kemarin pas waktu di hidroponik ada, saya jadi pengamatan dan sebagainya malam hari, karena kalau siang itu siang di lahan Pak. Terus sore sampai agak malam itu nanti ditutup kumpul situ. Terus kalau malam baru bisa yang di sini. Pak Coy itu kemarin saya per kilo bisa jual 12.000 Pak. Lokal Pak, cuman lewat media sosial. Jadi saya pakai di Facebook, di iklan status story WhatsApp, itu aja udah orderan masuk. Bahkan waktu itu kan yang sini hidroponik, Pak Coy yang di sini tomat Pak kemarin. Iya. Nah itu pas musim panen tomat itu banyak orang yang di sini Pak, yang lewat-lewat ini pada mampir, datang ke sini, petik sendiri. Kalau di pasar harga tomat waktu itu kemarin itu cuma 10.000, saya bisa jual 25.000 karena mereka pakai sendiri dan foto-foto di sini. Ada Nah, nilai itu. plusnya itu. Ada nilai estetikanya selain dapat tomatnya, tapi dapat selfie-nya. Selfie-nya. Oke, terima kasih Pak Atik. Ini ilmu yang banyak. Nanti mudah-mudahan bisa menular ke semuanya, terutama anak muda, biar pertanian itu tidak ditinggalkan. Karena sumber pangan satu-satunya hanya di pertanian. Tidak ada lain selain dari pertanian. Ada plastik masuk di bahan pangan dan bukan pertanian pasti akan jadi masalah. Betul sekali. Apapun, sehingga ke depan pertanian muda itu terus digalakkan. Kemudian saya matur nuwun mau melanjutkan perjalanan, ini mau ke Budian, kita mau